Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami menyadari apapun yang kami alami dalam hidup ini, semuanya tidak lepas dari pengamatan Tuhan. Kami menyadari hidup kami tanpa Tuhan tidaklah berarti apa-apa. Dan saat ini kami menyadari kami membutuhkan firman-Mu. Mari Roh Kudus tolong kami agar kami semakin hari semakin mencintai firman Tuhan. Semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Dan semakin hari semakin hidup kami dipulihkan. Berkati renungan firman-Mu saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, didikan Tuhan sebagai bukti kasih. Hosea 11 ayat 9 menulis, "Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop dalam pembacaan firman Tuhan ini adalah tentang kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ini menunjukkan betapa besar dan ajaib kasih Tuhan kepada umatnya. Semua anak pasti tak luput dari teguran dan didikan orang tuanya. Terkadang orang tua harus berlaku keras dan jika perlu ia menghajar anaknya dengan menggunakan tongkat. Bukan berarti orang tua tidak mengasihi anaknya, tapi hal itu dilakukan justru demi kebaikan si anak. Firman-Nya menulis, "Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya." Amsal 13 ayat 24 menulis. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pun pernah merasakan kerasnya didikan Tuhan. Kita pernah merasakan bagaimana Tuhan marah kepada kita karena kesalahan dan kedegilan hati kita. Tetapi ada satu hal yang perlu diketahui, yaitu Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang jahat atau merencanakan untuk membinasakan umat-Nya. Tuhan berfirman, "Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf, bahkan aku menyembuhkan mereka." Sekalipun umat Israel terus hidup dalam ketidaktaatan dan pemberontakan, bahkan mereka telah melakukan persinahan rohani, Tuhan tetap menunjukkan kesabarannya. Keagungan dan kebesaran kasih-Nya tidak pernah pudar kepada umat-Nya. Firman-Nya menulis, "Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih." Jika saat ini kita mengalami badai hidup, situasi-situasi sulit harus kita alami, tak sepatutnya kita menggerutu, ngambek seperti anak kecil dan mengira Tuhan tidak mengasihi kita dan meninggalkan kita. Ada kalanya itu diizinkan Tuhan terjadi atas kita dengan tujuan agar kita sadar akan kesalahan-kesalahan kita. Tapi seringkali kita salah paham dan kecewa atas didikan Tuhan, sebab menimbulkan rasa sakit secara rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya menulis, "Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak." Ibrani 12 ayat 6 menulis, mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia mendidik kita karena Dia mengasihi kita. Karena itu kita belajar lebih lagi mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam didikannya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Kalau saat-saat ini kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang mungkin membuat kami berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi dan menyayangi kami, ampuni kami Tuhan, mampukan kami terus berjalan di dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Mampukan kami untuk kami tetap percaya
Apapun yang kami alami, Tuhan baik dalam hidup kami. Berkati para pendengar saat ini yang mungkin mengalami hal-hal yang mengecewakan, pergumulan yang berat, persoalan yang tidak pernah terselesaikan. Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau penunjuk jalan kami, Engkau yang memberikan kami pengertian, Engkau yang buat kami memahami apa yang harus kami lakukan dan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kami. Berkati yang sakit, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati yang ulang tahun, berikan umur panjang dan kebahagiaan. Berkati yang mencari pekerjaan, yang bergumul dengan utang piutang, Tuhan tolong. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Terpujilah namamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.